Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kalian akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Kalian akan ditemani oleh Kak Diva, Kak Dewi, dan Kak Yohana. Apakah kalian tahu tentang sistem pencernaan? Lalu, bagaimana proses sistem pencernaan dalam mencerna makanan? Mari kita bahas berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih proses pencernaan itu? Proses pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik, yaitu proses pencernaan makanan yang berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga lambung. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Organ pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilasa atau petialin. Bagian organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Makanan di lambung dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding-dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dengan panjang 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Enzim tersebut adalah enzim maltase, sukrase, laktase, dan enzim erepsin. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ilium. Organ yang keempat adalah usus besar. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusukan yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Yang terakhir, kita akan membahas tentang proses pencernaan pada tubuh manusia. Proses pencernaan pada tubuh manusia pertama masuk ke mulut. Nah,
Nah, di mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah. Selanjutnya, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. Kemudian, di lambung, makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan enzim renin dan dibantu oleh asam klorida atau HCl. Selanjutnya, makanan bergerak ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan proses selanjutnya yaitu sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Dan yang terakhir itu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga kalian paham dengan materi yang kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Sampai jumpa!